Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashrafal qur'an kalimatut taqwa wa sarrul umur wa muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tidak ada perkara yang lebih utama untuk memaknai pertemuan indah di siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah. Syukur atas begitu banyaknya limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Al-Furqan dengan tenang. Sementara ada sebagian saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat yang sedang menderita akibat bencana alam. Kita doakan semoga saudara muslim kita yang menjadi korban dan meninggal terhitung sebagai syahid. Karena kata Rasulullah, jika yang mati syahid itu hanya yang mati dalam pertempuran membela agama Allah, maka hanya sedikit sekali dari umatku yang mati syahid. Kalau salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua di sini berharap kelak bisa mendapatkan syafaat darinya. Maka perbanyaklah berselawat kepada Nabi dan selaraskanlah kehidupan kita dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian Al-Fakir selaku fakir berwasiat, "Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun." Jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, jika kita mau memperhatikan, mau merenung mengapa hampir setiap bencana, hampir setiap musibah yang terjadi di negeri ini selalu terjadi di penghujung tahun Masehi, di bulan November atau bulan Desember. Entah itu tsunami, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, atau yang lainnya. Apakah ini hanya sekedar fenomena alam saja? Apakah ini hanya sekedar siklus tahunan saja? Jawabannya tidak. Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Bahkan daun yang gugur sekalipun itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, apa sih penyebab utama bencana yang terjadi di penghujung tahun Masehi? Jawabannya ada di dalam Quran surat Maryam ayat 88 hingga 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu takhadallahu
lirrahmani walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati wa tafattarna minhu wa tamsakul ardu wa tahirul jibalu hadda andau lirrahmani walada. Mereka berkata, Allah mempunyai anak. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung runtuh berkeping-keping. Hal itu terjadi karena mereka menganggap bahwa Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Lihatlah jemaah sekalian, betapa Allah murkanya ketika mereka mengatakan Allah mempunyai anak. Sampai-sampai langit mau pecah, bumi mau terbelah, dan gunung-gunung mau hancur. Lalu, pantaskah kita sebagai seorang muslim mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan Natal, hari lahir Tuhan mereka yang mereka sembah? Pantaskah kita sebagai seorang muslim mengucapkan selamat atas nama toleransi? Ahibati fillah, tanggal 25 Desember adalah hari di mana Allah begitu murka, alam jagat raya ini begitu marah, karena di hari ini separuh penduduk bumi melakukan ucapan dan perbuatan syirik. Dan rencananya pemerintah untuk yang pertama kalinya di Kementerian Agama akan mengadakan Natal bersama. Jika sampai ini terjadi, nauzubillah, entah bencana apa lagi yang akan menimpa negeri ini. Seharusnya mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bersyukur hidup berdampingan dengan kita umat Islam. Bersyukur hidup berdampingan dengan kita umat yang beriman kepada Allah. Andai saja kita umat Islam, andai saja kita umat yang beriman kepada Allah, sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan di bumi ini hanya ada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Niscaya Allah akan menggulung habis bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, dulu negeri yang kita cintai ini terkenal dengan julukan Jambut Katulistiwa karena kekayaan alam yang begitu melimpah dan memukau, serta letak geografisnya yang dilintasi oleh garis Katulistiwa. Dulu negeri yang kita sayang ini terkenal dengan julukan surga dunia karena banyak negara-negara yang lain iri kepada negeri kita, karena negeri kita kaya akan kekayaan alam Indonesia yang begitu subur, hasil bumi yang berlimpah. Kalau kata orang Jawa, gemah rempah loh Cinawi, toko tengkram kertara harjo. Kalau kata orang Arab, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi itu dulu banget. Tapi sekarang negeri yang dulu terkenal dengan julukan surga dunia berubah menjadi derai air mata. Tapi sekarang negeri yang dulu terkenal dengan julukan the Emerald of Equator berubah menjadi the Black Area Disaster. Dan sekarang bencana alam yang masih dirasakan oleh rakyat Indonesia adalah bencana alam yang terjadi di Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Update terakhir, korban yang meninggal 1.135 orang, yang luka-luka sekitar 7.000, dan yang mengungsi sekitar 502.570 jiwa. Tapi sampai saat ini pemerintah belum juga mau menetapkan sebagai bencana nasional. Apa pemerintah harus menunggu sampai rakyat menetapkan bahwa pemerintah adalah sebagai bencana nasional? Perkara nggak punya tongkat Nabi Musa, rakyat disuruh bersabar, padahal dia punya pena. Apakah pemerintah mau bersabar di saat rakyat sudah tidak mampu lagi membayar pajak?
berhenti berguncang. Gempa juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika gempa Madinah berguncang, yang dilakukan Sayyidina Umar adalah menempelkan telinganya di tanah, kemudian berkata, "Ada apa denganmu?" Dalam riwayat lain, ketika bumi berguncang, sang khilafah sedang memegang segelas susu. Segelas susu itu pun kemudian ikut berguncang. Dan sang khilafah Umar bin Khattab mengajukan pertanyaan ke bumi yang sedang berguncang. Apakah aku tidak cukup adil memerintah sehingga engkau berguncang? Mendengar perkataan Umar, bumi pun kembali menjadi tenang. Ahibatillah, jelas ini, Nabi dan para sahabat sudah tidak ada. Karenanya tidak ada lagi orang yang berkata untuk menenangkan gunung dan bumi. Tapi apakah orang-orang terpercaya, para pembela agama juga sudah tidak ada? Apakah dunia telah mengalahkan mereka? Apakah mata, telinga, dan hati mereka telah tertutup oleh gemerlapnya harta? Semoga tidak. Jamaah yang dirahmati Allah, apakah aku tidak cukup adil memerintah sehingga engkau berguncang? Itu perkataan Sayyidina Umar kepada bumi ketika terjadi gempa. Lalu sekarang bagaimana? Apakah pemimpin kita hari ini, apakah mungkin mereka melakukan seperti apa yang telah dilakukan Umar? Apakah mereka berani mengelus bumi? Apakah mereka berani menempelkan telinganya ke tanah? Apakah mereka berani mengatakan pertanyaan Umar kepada bumi untuk yang kedua kalinya? Apakah aku tidak cukup adil memerintah? Apakah aku tidak cukup adil memimpin sehingga engkau berguncang? Saudaraku sahabat, ketahuilah, ternyata salah memilih pemimpin, sembarangan memilih pemimpin dapat menyebabkan bencana. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nastaghfiruka wal jannah min sakhatika wal nar. Allahumma ighfir li ikhwanina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan wa a'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati dayni wa khafati rijal. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu 'ala ni'mati yu'azzikum was'alhu min fadlihi yu'azzikum wa 'ala dzikrillahi akbar. Aqim as-salat.